Lo jamin sama begini, ijen anak mulai. Saya diberikan tema oleh Bapak Takmir mencintai masjid. Kenapa? Kita diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW untuk cinta dengan masjid. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj, diawali dari masjid ke dari masjid ke bukan buat sampai mau atau kebanyakan. Ini antara dua pilihan. Tadi tidak sempat makan atau kekakean makan, pelan-pelan. Diawali dari masjid ke masjid. Ketika baginda Rasul hijrah pun, bangunan yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasul adalah masjid. Karena masjid bagi kita umat Islam tempat yang paling sentral untuk membina umat, untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan umat. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, ahabbul biladu ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid. Lalu siapa bagi mereka orang-orang yang beriman, yang mencintai masjid? Disampaikan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qamus salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang mencintai masjid itu syaratnya satu, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya iman dalam ucapan, tapi dalam hati dan perbuatan kita benar-benar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang banyak mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi ketika sedih bukan lari kepada Allah, tapi lari ke ajum. Madura, PT. Ajum kan PT kali. Konten Madura ngocak ajum nih kali. Tapi ajum kan maksud itu sih dem itu. Stres. Bukan lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi larinya ke tempat-tempat penghiburan, pada tidak mengantarkan kita kepada ketenangan batin kita. Tapi ketika kita lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, niscaya akan ingat kepadamu. Dalam kondisi apapun saja, ketika kita ingat kepada Allah, pasti Allah akan ingat kepada kita. Ini benar-benar bukti bahwa iman kita benar-benar mantap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau orang itu benar-benar mencintai Allah, mencintai masjidnya Allah, Baitullah, adalah percaya kepada hari akhir. Kita yakin bahwasanya setelah hidup di dunia akan ada alam berikutnya. Setelah kita melalui beberapa fase kehidupan di alam arwah, kemudian oleh Allah ditiupkan kita kepada rahim ibu kita 9 bulan 10 hari minggu normali. Ono sing gak betah 7 bulan 3 metu.
Ono sing kadung kerasa oleh rai ibu, ono sing 10 bulan, sing jenenge bayi apa? Loh. Lek kurang 9 bulan 10 hari namanya prematur. Tapi lek lebih teko 9 bulan 10 hari apa? Bayi kebu. Krono saling kerasa oleh rai ibu. Kemudian oleh Allah dipindah lagi ke alam dunia. Dan alam dunia ini adalah pokoknya ketika kita dalam alam dunia ini berbuat sesuatu yang benar-benar diridhoi oleh Allah, ke alam berikutnya insya Allah aman. Sebenarnya kita ini sudah dipanggil-panggil oleh alam-alam selanjutnya. Dalam kitab Al-Ikhtisar, innamal kubra yunadi, sesungguhnya alam kubur itu sudah memanggil-manggil manusia. Khamsa marratin, 5 kali. Jadi dalam satu hari, satu malam itu alam kubur sebenarnya dapat memanggil-manggil kita. Kalau kita nggak yakin, berarti kita nggak percaya dalam hari akhir. Apa panggilannya? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ana baitul wahdan. Kata alam kubur itu memanggil-manggil manusia yang masih hidup, cuma nggak diperdengarkan oleh Allah. Kok dengar panjenengan nggak sempat sampai kemana-mana, zikir terus, sholat terus, baca Al-Quran. Wahai manusia, ana baitul wahdan, aku inilah rumah yang kesepian. Yang enggak sepian, ukuran berapa? 1 meter kali 2 meter, dalamnya 2,5 meter. Ditumpuk dengan kayu papan, ditumpuk lagi dengan tanah. Tepak bojone gak biyen agus teng. Tepak musuh didik tambah keket. Wis atau balik-balik. Ya kan? Sendirian aku adalah rumah kesepian, rumah yang sangat kesepian. Carilah olehmu teman, supaya kita gak sendirian di alam kubur. Lalu siapa yang akan mampu menemani kita? Yang mampu menemani kita adalah qiraatul Quran, orang yang senang membaca Al-Quranul Karim. Bukan hanya membaca, memahami dan juga mengamalkan Al-Quran. Walaupun membaca saja